Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi passive voice. Tapi sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk subscribe channelnya, kemudian like video ini dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyak. Okay, here we go. So, di sini ada sebuah teks tentang sate, and then I'm going to read it first. Sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb, and sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then, on skewers, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Nah, kira-kira teks ini tentang apa ya? Atau ada clue apa di teks ini? Kalian bisa lihat ada kata-kata yang diberi tanda kuning atau yang diwarnai dengan warna kuning. Nah, ini adalah terjemahannya tentang sate. Jadi, sate dibuat dari daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Sate ayam dibuat dari daging ayam. Sate kambing dibuat dari daging kambing. Dan sate sapi dibuat dari daging sapi. Potongan daging yang kecil dimarinasi dengan kecap pedas. Beberapa potong daging yang dimarinasi dengan baik ditusuk. Kemudian, sate yang telah ditusuk dipanggang di atas arang yang sangat panas. Sate disajikan dengan saus kacang atau kecap. Oke, biar lebih mudah memahaminya, mari kita sandingkan teks sate dalam bahasa Inggris dan teks sate dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada kosakata yang dicetak tebal dengan warna kuning dan hal itu menandakan kalimat pasif atau passive voice. Pertanyaannya, what is passive voice atau apa itu kalimat pasif? Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima atau dikenai suatu tindakan atau aksi. Intinya subjeknya diapa-apain oleh pelaku. Nah, maksudnya diapa-apain itu tadi subjeknya diberi tindakan atau aksi oleh pelaku. Contohnya, small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Potongan daging yang kecil dimarinasi dengan kecap pedas. Jadi, potongan daging tersebut menerima tindakan, yaitu dimarinasi. Contoh lain, sate is grilled over very hot charcoal. Sate dipanggang di atas arang yang sangat panas. Jadi, sate tersebut menerima tindakan, yaitu dipanggang. Contoh lain dalam bahasa Indonesia, misalnya pohon ditebang, tanaman disiram. Jadi, ada tindakan yang diberikan atau dilakukan kepada subjek oleh pelaku. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu biasanya memiliki arti di atau ter, dipanggang, dimarinasi, ditebang, atau terinjak, tertabrak. Kemudian ini adalah pattern atau pola umum kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Ada subjek diikuti dengan be atau to be dan verb 3. Boleh diikuti dengan by dan juga agent. Hanya saja by dan agent ini bersifat opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Sehingga nantinya ada dua jenis kalimat pasif. Yang pertama kalimat pasif tanpa agent, dan yang kedua kalimat pasif dengan agent. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Subjek itu adalah yang nanti dikenai tindakan. Be, nah be ini nantinya akan menjadi predikat bersamaan dengan verb 3.
Nanti akan dijelaskan contoh di apa saja. Dan verb 3 itu kata kerja bentuk ketiga yang biasanya diakhiri dengan ed. Tapi ada juga bentuk verb 3 yang tidak diakhiri dengan ed, melainkan bentuknya berubah. By artinya oleh, dan agent adalah pelaku, bisa seseorang atau sekelompok orang, atau hal lainnya yang berpotensi menjadi pelaku. Alright, let's see the examples. Ini contoh kalimat pasif tanpa agent. Kalimat yang pertama, small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Yang kedua, satay is grilled over very hot charcoal. Seperti yang kalian lihat, subjek ditandai dengan warna biru, be ditandai dengan warna kuning, dan verb 3 ditandai dengan warna hijau. Dan seperti yang kalian lihat, di sini pelakunya tidak disebutkan. Next, ini dia contoh kalimat pasif dengan agent. Kalimatnya masih sama seperti contoh sebelumnya, namun karena kita ingin menambahkan agent, kita tinggal menempatkan by dan juga agentnya siapa. Contoh di sini, satay is grilled over very hot charcoal by my mother. So, pelakunya adalah ibu saya. Alright, next kita akan membahas tentang be yang ada di kalimat pasif. Nah, pertanyaannya, kenapa sih be-nya itu berbeda? Contoh di kalimat yang pertama, be-nya adalah are, dan di kalimat yang kedua, be-nya adalah is. Why? Jawabannya adalah karena be memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung subjek dan tenses yang digunakan. Yuk kita perhatikan tabelnya. Oke, ini tenses yang pertama merupakan simple present tense, tenses yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang umum, hal-hal yang bersifat fakta, serta hal-hal yang dilakukan secara regular. Di sini subjeknya ada I, pasangan be-nya am, kemudian subjek he, she, it, pasangannya is. Selain he, she, it, ada juga subjek yang berupa a proper noun. A proper noun itu contohnya nama tempat, nama orang, atau nama objek yang spesifik. Selain itu, bisa juga subjeknya merupakan a common noun. A common noun itu kata benda umum. Di sini kata bendanya tentu saja dapat dihitung. Dan biasanya subjeknya itu tunggal atau satu, sehingga bisa dipasangkan dengan be yang berbentuk is. Akan tetapi, kata benda yang tidak dapat dihitung pun dipasangkan dengan is. For example, water, rice, money, etc. Alright, subjek selanjutnya adalah you, they, we, dipasangkan dengan be yaitu are. Selain you, they, we, bisa juga subjek berupa proper nouns atau common nouns, tapi dalam hal ini subjeknya itu jamak atau lebih dari satu. Kata benda yang dapat dihitung saja yang bisa dipasangkan dengan are. Next, contoh tenses yang kedua yaitu simple past tense. Biasanya tenses ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Alright, let's see the subjects. Subject I, he, she, it, a proper noun atau a common noun dipasangkan dengan was. Biasanya subjeknya itu tunggal atau satu, atau subjek yang berupa kata benda yang tidak dapat dihitung dipasangkan dengan was. Subjek selanjutnya adalah you, they, we, proper nouns atau common nouns dipasangkan dengan were. Biasanya, subjek yang jamak atau lebih dari satu dan termasuk dalam kategori kata benda yang dapat dihitung dipasangkan dengan were. Next, active voice versus passive voice. Nah, apa sih bedanya kalimat aktif dan juga kalimat pasif? Karena sesudah pembahasan ini akan ada cara mengubah active voice ke passive voice. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu perbedaannya. Nah, yang dimaksud dengan kalimat aktif or active voice adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Ingat, subjeknya melakukan sesuatu. Sedangkan passive voice
yakni kalimat yang subjeknya menerima atau dikenai suatu tindakan atau aksi. So, subjeknya dikenai tindakan. Kalau aktif, subjeknya itu melakukan sesuatu. Kalau pasif, subjeknya justru menerima sesuatu berupa aksi atau tindakan. Oke, nah ini pattern, contoh nih yang kita bahas di sini masih tenses yang sama yaitu simple present tense dan juga simple past tense. Kita lihat dulu kalimat aktif simple present tense. Di sini polanya adalah subject plus verb 1, bisa ditambahkan s or es, tergantung subjeknya ya, plus object. Contoh kalimat ada seperti ini. My mother makes sate ayam every week. Kemudian, apa sih bedanya dengan passive voice? Nah, ini dia patternnya. Subject plus be, B-nya ingat, ada 3, am, is, are ya, tergantung nanti subjeknya. Plus verb 3, boleh ditambahkan by, and agent. Oke, so, kalimat di passive voice ini, contohnya, sate ayam is made by my mother every week. Coba kita perhatikan. Di kalimat active voice, subjek melakukan sesuatu yaitu membuat sate ayam setiap minggu. Sedangkan kalimat pasif, nah justru di sini subjeknya itu dikenai tindakan. Apa yang menjadi subjek? Sate ayam. Sate ayam itu menerima tindakan, diapain gitu sama si ibuku. Of course di sini sate ayamnya dibuat oleh ibuku setiap minggu. Dibuat itu kan ada proses ya, entah itu mungkin dipanggang nantinya, entah itu pertama dimarinasi dulu, diapakan gitu, ada proses pembuatan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih be-nya itu is? Nah ini karena subjeknya sate ayam itu tunggal, sehingga dipasangkan dengan is. Nah contoh lain di simple past tense, ini polanya subject plus verb 2 plus object, itu pattern untuk active voice. Contoh kalimatnya, my mother made sate ayam yesterday. Ibuku membuat sate ayam kemarin. And then, contoh di simple past tense. Ini patternnya subject plus be. B-nya ingat ada 2 tadi. Bisa was, bisa were. Tergantung subject. Plus verb 3. Plus by. Plus agent. Contohnya di sini, sate ayam was made by my mother yesterday. Sate ayam dibuat oleh ibuku kemarin. Nah, kenapa be-nya itu was? Of course, karena subjeknya sate ayam itu tunggal. Next, changing active voice into passive voice atau mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Actually, tensesnya itu yang dibahas di sini hanya 2, so kita pun akan mencoba mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Tensesnya yaitu simple present tense dan simple past tense. Oke, nah ini dia cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Khusus pembahasan simple present tense dan simple past tense. Di urutan teratas yang kotaknya warna putih itu adalah pola kalimat aktif dengan menggunakan tenses simple present tense or simple past tense. Bagaimana caranya untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Langkah yang pertama, pindahkan objek menjadi subjek sehingga berada di depan. Nah, sambil kita perhatikan setelah objek tersebut menjadi subjek, apakah subjek tersebut tunggal atau jamak atau kata benda yang bisa dihitung atau malah kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian kita tentukan be-nya, was atau were kalau kalimatnya merupakan kalimat past tense, atau am, is, are kalau kalimatnya merupakan kalimat present tense. Langkah ketiga, ubahlah verb 1 atau verb 2 menjadi verb 3. Kemudian tambahkan preposisi by. Setelah itu, pindahkan subjek yang berada di depan menjadi agent setelah by. Alright, so let's practice. I have one sentence in simple past tense. It is an active voice. I wrote a letter. Next,
Let's change the active voice into passive voice. First, tarik dulu a letter yang di belakang sebagai objek menjadi subjek di depan, and then kita tambahkan be. Ingat, karena tensesnya ini simple past tense, kemungkinan be-nya adalah was and were. Lihat subjeknya. Subjeknya adalah a letter. Hal itu merupakan subjek tunggal, sehingga be-nya adalah was. Kemudian kita ubah verb 2 menjadi verb 3. Verb 3 dari wrote adalah written. And then kita tambahkan by, lalu agentnya. I sebagai subjek di depan pindah ke belakang menjadi agent dan dirubah menjadi me. Oke, nah itu dia pembahasan tentang passive voice di video kali ini. Ini baru part 1 ya, karena sebetulnya ini masih panjang. Ada beberapa tenses lagi yang perlu dijelaskan. Bagaimana cara merubah kalimat aktif di tenses yang lain ke kalimat pasif. Mudah-mudahan ketemu lagi di video selanjutnya. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Thank you very much. Bye-bye.